closing speech ini mungkin nggak banyak-banyak karena ini jadi anti klimaks karena tadi Bunda Desi tadi udah luar biasa beliau memberikan materinya. Yang pertama tantangan, ya. Pertama dan kedua itu saya ingin bicara tantangan. Kenapa kemudian TDK ini lahir itu awalnya dari tantangan. Ya. Yang pertama itu tantangan tentang regulasi. Regulasi itu ada banyak, ya intinya yang diproduksi oleh pihak-pihak berwenang di kita, di Indonesia gitu ya. Mungkin saya nggak usah sebutin satu-satu, banyak sekali, tapi intinya regulasi-regulasi itu menuntut kita untuk berpikir kembali. Saya mau mengutip yang disampaikan oleh Bunda Desi tadi. Mau apa kita sebenarnya dengan profesi kita ini? Itu kunci itu. Itu kunci. Itu juga yang kemudian saat saya memutuskan untuk resign dari direktur rumah sakit tempo hari itu 2014 ya. Kemudian menekuni passion saya di konsultan. Itu statementnya Bunda Desi itu. Mau apa kita sebenarnya dengan profesi kita ini? Apa sih sebenarnya yang kita cari gitu? Nggak usah peduli kata-kata orang. Ya, karena yang namanya tantangan akan selalu ada gitu. Nah, jadi kalau di sini yang saya garis bawah itu regulasi. Ada banyak sekali regulasi yang itu menguji niat kita, menguji intention kita pada profesi kita. Kita mau ngapain dengan profesi kita ini? Gitu. Regulasi banyak. Yang kedua, belum selesai kita menjawab tantangan regulasi itu, datang pandemi. Gitu. Pandemi ini luar biasa. Ya. Dan ini menjadi, kalau kita mau bilang pukulan-pukulan, kalau kita mau bilang momentum-momentum gitu, buat profesi kita di kesehatan. Nah, salah satu hal yang kalau kita mau bilang ini dampak baiknya dari pandemi ini adalah kita kemudian akrab dengan teknologi, seperti yang kita seperti yang kita lakukan hari ini. Ya. Nah, ramuan dari itu sebenarnya lahirlah TDK ini. Diskusi panjang dengan Pak Subhan, dengan beberapa kawan yang juga concern dengan profesi kita sebagai orang yang ada di profesi ini, diamanahkan oleh Allah, pasti Allah punya tujuan memilih kita. Memilih saya menjadi dokter, memilih Pak Subhan jadi perawat, memilih Bunda Desi dan teman-teman semua jadi bidan, itu Allah pasti punya maksud gitu. Nggak mungkin nggak ada maksudnya. Dan seburuk apapun kondisinya, saya kira kita akan tetap bertahan di sini. Karena Allah sudah memilih kita. Allah memilih kita, pasti juga Allah menyiapkan jalannya. Tinggal kita mau ikhtiar atau tidak, tinggal kita mau belajar atau tidak. Seperti yang tadi Bunda Desi sampaikan tadi, 3 poin terakhirnya tadi. Kita buat persiapan, kita terus belajar, dan kita berani gagal. Gitu. Ya udah, itu udah ramuan yang maknyus banget udah buat kita semua. Yang menjadi owner, yang mau mulai bisnisnya, yang mau mulai membangun cita-citanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, closing speech-nya. Jadi TDK ini membawa satu energi namanya energi berbagi. Sharing energy gitu. Karena kita meyakini bahwa tidak ada yang kita terima apapun itu dalam hidup kita, tidak ada yang kita terima kecuali kita pernah memberi. Jadi pasti semua yang kita terima itu ada sebab karena kita pernah memberi sesuatu. Memberi itu bisa jadi kita tidak sadar, atau mungkin kita sadar. Tapi kelihatannya kalau kita di profesi ini, banyaknya mungkin kita tidak sadar, memberikan sesuatu. Saya bicara konteksnya kebaikan. Kita memberikan kebaikan. Kita menolong orang, kita menenangkan orang dengan profesi kita. Kita memberikan solusi pada persoalan-persoalan seseorang, khususnya di kesehatan ya, itu pasti akan Allah balas dengan sesuatu. Dan tentu judulnya tadi, energi berbagi tadi. Nah, jadi berbaginya kita, kalau kita cuma sendirian, itu pasti efeknya akan berbeda dibanding kalau kita memberinya bersama-sama. Ya. Antara kita berbagi sendiri dengan berbagi lebih banyak orang, pasti dampaknya akan lebih baik kalau kita berbagi dengan lebih banyak orang. Maka bangunlah tim untuk berbagi. Bangunlah tim untuk berbagi. Bangun pergaulan yang baik, pergaulan dengan orang-orang yang senang berbagi. Bunda Desi hadir di sini bicara berbagi pengalaman itu
karena semangat berbaginya yang pasti lebih kuat gitu. Kalau nggak mau rahasianya ketahuan, kalau dianggap rahasia gitu ya, pasti beliau nggak mengundang kita untuk datang ke tempatnya, diskusi, sharing, pasti nggak mau. Pasti disimpan sendiri gitu. Ada nggak yang begitu? Banyak. Banyak. Tapi saya yakin lebih banyak lagi orang yang hari ini sadar bahwa sharing itu, berbagi itu, berkolaborasi itu adalah jalan kesuksesan gitu. Nah, Tedika membawa itu, makanya kita concern betul dengan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi ini kalau dalam bahasa agama Islam itu namanya berjamaah gitu. Berjamaah. Nah, berjamaah itu sebuah keniscayaan kan kalau dalam dalam agama Islam. Saya yakin nilai-nilai kebaikan dari berjamaah, nilai-nilai positif yang berjamaah itu juga ada di agama-agama yang lain. Atau kita angkatlah menjadi istilahnya persatuan. Kalau kita bersatu, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kalau kita bersama-sama, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Gitu.